Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu diantaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali, hidupkan saya kembali ke dunia, sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim, 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, Bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya. Iya toh? Bapak-bapak kalah pil caleg, ada pilihan? Kalah pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Ya, tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Ya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, nggak tahu menghargai suami. Ada pilihan? Ada. 2 pilihan. 1 tambah jadi 2, 2 cerai. Ada pilihan pak. Maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan. Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur, ada pilihan? Nggak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholah, yang menganggap enteng sholat.
hampir 80% penyakit dalam tubuh kita berasal dari usus yang kotor. Jadi kalau ingin sehat Pak, yang pertama harus dilakukan bersihkan usus. Ususnya duluan yang saya bersihkan. Saya tidak kasih obat macam-macam, saya berikan obat untuk membersihkan usus. Pertanyaannya, Bapak sudah pernah nggak cuci usus? Saya pernah membaca dalam satu buku ini adalah saduran dari buku yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus. Cuci perut dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus dan ternyata isinya adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, itu isinya buah sena Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah psyllium khas. Itu bahasa medisnya psyllium khas itu ya buah sena. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Kemarin ada penelitian di Amerika, dari 100 orang mereka yang kena radang sendi, osteoartritis, lututnya rusak, tulang belakangnya rusak, setelah diperiksa ususnya kotor. Setelah dicuci, 90 orang dari 100 orang itu sembuh total, penyakit osteoartritisnya sembuh. Ya. Ada sekarang banyak herbal-herbal dalam konsep holistik itu untuk itu ya, untuk cuci usus. Hai, saya Dr. Oki, salah satu founder dari Wikinara. Buat kalian semua member Wikinara, bersiap-siap akan ada sesuatu yang baru. Skincare dari Wikinara, bening kromosom yang hanya dijual di Wikinara. Impor dari luar negeri bahan-bahannya. Dan saya jamin, satu paket pasti sudah ada perubahannya. Mau lihat? Saya unboxing. Satu paket kalian akan mendapatkan satu box eksklusif seperti ini ya. Dan bening kromosom. Ini semua ingredientnya impor langsung ya. Dan ini kalian bisa ngelihat ini kekuatannya kromosom. Jadi satu paket pasti ada perubahannya. Dan hanya dijual eksklusif di Wikinara. Buruan dipesan sekarang juga. Wikinara sangat bagus sekali prospeknya. Saya berikan formulasi terbaik saya untuk perusahaan saya ke Wikinara ini. Jadi saya pastikan tidak akan ada isu-isu dibilangnya produk kita abal-abal, produk kita yang aneh-aneh. Kalian bisa menjual nama saya untuk menjadi daya jual kalian karena ini produk foundernya jelas, yang punyanya dokter, semua kalian bisa menjual nama saya tidak masalah karena memang itu produk saya. Yang menjadi kalian juga semakin semangat juga sebagai konsumen dan sebagai seller untuk semakin semangat menjual produk yang jelas. Kadang misalnya kita tidak menyebut sebuah merek, misalnya kalau kita jual madu, misalnya ya madu gini. Tapi apa membedakan dengan madu-madu yang lain? Gitu. Atau membedakan dengan produk ini, produk itu. Tapi jelas kalian bisa menjual nama saya, ini produk yang buatnya Dr. Oki langsung loh. Kalian tahu nggak Dr. Oki? Misalnya ada yang nggak tahu, tinggal kasih tahu aja CV-nya saya. Kasih tahu nih siapanya saya. Apalagi tim sudah menyiapkan tuh penjelasan ini, itunya. Sehingga ketika kalian melakukan table talk ataupun melakukan business opportunity, itu jelas semuanya. Produknya jelas, foundernya jelas. Jadi kalian dipermudah nih dengan latar belakang kalian sebenarnya orang-orang yang sudah terbiasa di bisnis ini.